Halo Sobat Bisnis, selamat tahun baru ya. Kita sudah melewati 2020 yang amazing dan tak terlupakan itu. Memasuki 2021, apa nih yang jadi resolusi kalian? Berapa target cuan dan sektor apa yang kalian pantau? Eits, tapi ingat, kita ini masih dalam situasi pandemi. Jadi harus selalu waspada ya. Jangan karena euforia berlebihan semua dibeli kawan. Kalau kemana-mana pakai protokol kesehatan. Nah, kalau mau beli, bacain terus bisnis.com. Di episode kali ini, kami bakal mengulas sektor apa saja yang menarik dan berpotensi cuan. Tentunya, proyeksi ini datang dari para sekuritas. Tapi sebelum itu, kita simak dulu nih pidato Kemenko Perekonomian Airlangga soal penutupan perdagangan 2020. Sepanjang tahun 2021, di setiap kuartal dan juga sampai dengan kuartal kedua 2022, dan di samping itu pemerintah menyiapkan vaksin merah putih. Nah, tentu kita berharapkan bahwa vaksinasi ini menjadi game changer di sektor kesehatan dan di sektor ekonomi. Dan dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja, dengan adanya vaksinasi, dan dengan adanya resilient ataupun daya tahan investor retail kita, tentu pemerintah mendukung, dan dengan adanya transparansi dan akuntabilitas, bahwa pasar modal dan ekonomi Indonesia akan semakin stabil dan pulih di tahun 2021, dan pemerintah memperkirakan pertumbuhan ekonomi di kisaran 4,5 sampai 5,5%, dan pemerintah tetap mengalokasikan dana untuk pemulihan ekonomi dan juga untuk pencegahan penanggulangan COVID sebesar 372,3 triliun. Oleh karena itu, kami berharap bahwa kita semua bisa semangat untuk melawan pandemi COVID, sehingga pandemi ini bisa kita lalui bersama-sama dan kita bisa mendorong pemulihan perekonomian nasional. Nah, itu dia Sobat Bisnis. Kalau dari pihak pemerintah sih optimis ya menyambut 2021. Sobat Bisnis gimana nih? Kali ini kami menghadirkan dua pentolan desk bursa di bisnis Indonesia, yaitu Rifki Maulana dan Hafian Lindur. Oke Sobat Bisnis, jadi kalau kita sih ngelihatnya untuk 2021 tentunya lebih optimistis ya. Kan kalau kita lihat gampangnya aja nih, pertumbuhan ekonomi itu dari pemerintah udah nargetin sekitar 4,5 sampai 5,5%. Nah, otomatis ini bakal berpengaruh juga ke pasar saham kita atau indeks harga saham gabungan. Jadi indeks harga saham gabungan itu seingat saya itu dari berbagai sekuritas mereka nargetin paling rendah itu bisa 6.500, bahkan ada yang targetin sampai 7.000. Tentunya ini peningkatan yang jauh lebih tinggi daripada tahun ini. Kan kalau 2020 sendiri IHSG kan ditutup di level sekitar 59-an. Nah, itu turunnya sekitar 5% dibandingin 2019. 2019 itu sekitar hampir 63 lah bisa dikatakan. Nah, otomatis kalau kita lihat target 6,5 sampai 7.000 itu sendiri tentunya lebih tinggi. Jadi pertumbuhan pertumbuhan 2021 nanti akan lebih tinggi ya IHSG-nya. Nah, itu tentunya positif bagi investor. Jadi ini sesuatu yang sangat ditunggu-tunggu lah istilahnya. Nah, kemudian dari sisi katalis yang pertama tentu saja keberhasilan si vaksinasi ini sendiri. Karena kan sebenarnya problem ini utamanya problem masalah kesehatan ya. Jadi kalau vaksinasinya lancar, minimal kalaupun tidak vaksinasinya tapi komunikasinya lancar sehingga menimbulkan sentimen positif bagi investor. Nah, ini cukup akan direspon baik oleh pasar. Gitu. Kemudian yang kedua dari pertumbuhan setelah masalah kesehatan itu tuntas, tentunya ekonomi juga akan mengikuti untuk semakin membaik di sektor realnya, dan itu akan saling keterkaitan dengan di pasar sahamnya itu sendiri. Karena bila sektor realnya berjalan, kinerja emiten juga meningkat, secara otomatis mudah-mudahan sahamnya juga bisa meningkat. Kalau ke mulut COVID sih tentunya bakal masih menjadi katalis negatif ya.
Cuma kan dengan progres dari vaksinasi itu sendiri seenggaknya memberikan harapan, walaupun vaksinasinya itu nanti secara bertahap gitu dan tidak belum pulih sepenuhnya 2021 itu. Tapi setidaknya dengan sentimen kesehatan yang semakin membaik, dan ini juga mempengaruhi semangat dari dunia usaha sendiri untuk lebih memacu kinerja. Karena kan rata-rata mereka juga setelah cenderung bertahan 2020 ngerem belanja modal, mereka akan lebih ekspansi 2021, mulai lebih ekspansi. Itu sih, jadi kita harapkan sih ada pertumbuhan di sektor realnya dan tentunya di pasar sahamnya juga. Oh ya, jadi karena akhir 2020 tuh kita dapat kado yang tidak disangka-sangka, yang sudah ditunggu-tunggu, yaitu soal stimulus AS itu sendiri. Stimulus ekonomi AS ini mungkin memang masih ada pro kontranya untuk individunya bakal dikasih berapa, tapi ini jadi kado yang akan menguatkan bursa AS. Bursa AS-nya sendiri udah cetak rekor tertinggi terus gitu loh. Nah, ini menguatkan bursa global dan diharapkan menguatkan juga ke pasar saham kita di tahun ini 2021. Itu yang pertama dari bursa globalnya. Dan kemudian yang kedua, bursa global bergairah, investor asingnya pun bergairah, dan diharapkan pada 2021 ini investor asingnya bisa kembali lagi nih masuk ke Indonesia. Setelah 2020 kemarin mereka cenderung profit taking bisa sampai 50 triliunan. Nah, jadi diharapkan dana asing itu bisa kembali lagi pada 2021. Di sisi lain, yang poin ketiganya, basis investor domestik kita udah cukup kuat di 2020. Nah, diharapkan investor domestik ini akan menjadi raja dan semakin kuat di 2021 ini. Jadi dengan adanya kompilasi antara investor asing dengan investor domestik, diharapkan bursanya juga tahun ini jadi semakin kencang. Oke, setelah ini ada rekan saya Rifki Maulana, Content Manager Bursa, yang akan menjelaskan soal sektor-sektor atau saham-saham pilihan tahun ini 2021 yang bisa menjadi pilihan para investor. Silakan disimak. Ya, thank you buat Avian tadi yang udah jelasin ya soal sentimen-sentimen positif yang mungkin bakal banjir di tahun ini. Nah, tadi Avian udah jelasin tuh soal stimulus AS, soal Omnibus Law, soal banyak hal mungkin yang akan jadi bahan bakar kenaikan IHSG di tahun ini ya, tahun 2021. Nah, apa sih dampaknya gitu ke emiten dan apa dampaknya ke saham? Kita lihat yang pertama, stimulus AS. Kalau bos OJK tahun lalu bilang aksi jual investor asing net sale-nya bisa sekitar 48 triliun. Mungkin angka itu besar ya dan cukup menggoncang IHSG sih. Nah, dengan adanya stimulus yang mencapai ratusan miliar dolar, itu diperkirakan akan mengalir ke pasar-pasar saham negara berkembang, termasuk Indonesia. Jadi siap-siap aja kalau tahun ini bakal banyak berita investor asing net buy. Tahun lalu investor asing net sell, tahun ini investor asing net buy. Kemudian kalau kita lihat ada Omnibus Law, tahun lalu udah disahkan, tahun ini sudah diterapkan. Jadi udah jalan nih. Udah bukan cuman wacana, udah bukan cuman cuap-cuap. Ya udah sekarang tinggal pelaksanaannya gitu. Banyak sektor yang mungkin akan mendapat berkah dari Omnibus Law, mulai dari konstruksi, mulai dari banyak sektor yang intinya sih memangkas perizinan gitu ya. Secara umum kalau kita lihat nanti tahun inilah proses vaksinasi udah mulai jalan, ya pemulihan ekonominya juga pelan tapi pasti juga berangsur pulih, dan ketika ekonomi tahun lalu tiarap, tahun ini mulai bangun lagi, dan pasti ketika ekonomi udah mulai bangun lagi, semua sektor bakal kebagian. Cuman banyak banget analis yang sekarang mindsetnya mungkin udah beda ya. Memang semua akan bangkit sektornya, tapi investor akan fokus ke sektor mana yang paling cepat lari. Nah, dari beberapa sektor itu yang paling cepat lari, yang paling cepat bangkit, itu ada beberapa, dan mungkin ini bisa diperhatikan oleh investor. Pertama, konstruksi. Kenapa konstruksi? Tahun lalu banyak banget proyek infrastruktur itu tertunda ya karena COVID segala macam ya. Tahun ini fresh money dari anggaran infrastruktur itu sekitar 460 triliun.
artinya bisa jadi sentimen banget buat emiten-emiten konstruksi, terutama buat BUMN karya ya. Ya ada Adikarya, PTPP, Waskita Karya, Wijaya Karya, ataupun mungkin sektor-sektor konstruksi yang punya swasta yang lebih kecil size-nya. Itu jadi salah satu sektor yang mungkin akan bangkit tahun depan. Selain itu, di konstruksi dapat juga sentimen positif dari keberadaan atau operasional Nusantara Investment Authority atau itu sovereign wealth fund-nya Indonesia. Pertama-tama kan mereka katanya mau beli tol. Ya, Waskita udah siap-siap untuk bisa melepas aset tol dan itu jadi katalis positif buat mereka. Kemudian jangan lupa ketika ekonomi bangkit, daya beli juga meningkat lagi. Dan ini secara langsung pasti akan menguntungkan emiten-emiten consumer, baik itu yang fast moving maupun yang konsumer biasa. Ya sebut saja Unilever, Mayora, dan emiten-emiten lain yang bergerak di sektor itu. Kemudian tahun lalu yang juga tiarap sektor adalah properti. Nah, tahun ini juga properti seiring dengan pemulihan ekonomi diharapkan bakal bangkit dan banyak banget proyeksi sektor ini bakal lari kenceng. Ini bisa kelihatan dari akhir tahun lalu sektor properti ya mulai outperform lah dan mulai banyak ekspektasi yang tinggi terhadap sektor properti. Kalau kita ngomongin jangka pendek lah ya, karena kita semuanya pengen pandemi cepat kelar. Tapi di balik pandemi itu sebetulnya ada berkah juga buat emiten-emiten farmasi, emiten-emiten kesehatan. Kita jangan lupa tahun lalu saham-saham farmasi, Kimia Farma, Indofarma, bahkan yang namanya nggak terkenal kayak Pyridam Pharma itu naiknya gila-gilaan. Ada juga produsen atau distributor alat kesehatan namanya Itamara Noraya, kalau teman-teman bisnis tahu. Itu naiknya juga fantastis dan dalam jangka pendek proses atau vaksinasi tahun ini maupun mungkin kalau berlanjut tahun depan ya at least bakal menguntungkan sektor-sektor kesehatan dan farmasi. Saham-saham yang rebahan, nah ini mungkin hanya Tuhan yang bisa tahu jawabannya ya dan investor. Ya ada juga saham-saham yang saham-saham yang nggak terpengaruh pandemi sama sekali. Kenapa? Karena disuspensi sahamnya 50, ada yang 50 bahkan, dan itu mungkin agak buram ya, dan sebaiknya emiten-emiten yang seperti itu dihindari lah karena resikonya juga terlalu tinggi. Itu tadi rangkuman ya dari proyeksi berbagai sekuritas yang kita kumpulkan. Untuk informasi selengkapnya bisa baca di bisnis.com. Everyday semua informasi market tersedia. Jadi jangan sampai ketinggalan. Episode sebelumnya kami sudah mengulas soal target IHSG 2021. Jangan lupa ditonton ya. Nah, seperti yang kami janjikan, ramalan saham episode ini akan menampilkan proyeksi sekuritas untuk sektor dan emiten mana saja yang menarik. Oke, inilah sektor dan saham yang menarik. Dari Mirae Aset Sekuritas Indonesia, sektor yang menarik adalah bank, komoditas, tambang, dan barang konsumer. Sedangkan saham yang menarik adalah BBRI, BMRI, JPFA, ANTM, dan Inco. Kemudian dari Cipta Dana Sekuritas, sektor yang menarik adalah perbankan, konsumer, dan telco. Saham yang menarik adalah BBRI, BMRI, ICBP, TLKM, dan TBIG. Kemudian dari Info Vesta Utama, sektor yang menarik adalah perbankan, komoditas tambang, dan telco. Dan saham yang menarik adalah BBCA, TOWR, TBIG, ANTM, dan Inco. Berikutnya Samuel Sekuritas Indonesia. Sektor yang menarik adalah perbankan, komoditas tambang, dan retail. Saham yang menarik adalah BBCA, BBRI, PTBA, RALS, dan JPFA. Dari JP Morgan, sektor yang menarik adalah properti, perbankan, dan infrastruktur. Sedangkan saham yang menarik adalah PWON, CSMR, BBCA, dan BBRI.
MNC Sekuritas. Sektor yang menarik adalah konsumer, properti, dan bank. Saham yang menarik adalah ICBP, GGRM, BSDE, dan BBNI. Berikutnya adalah Sukor Sekuritas. Sektor yang menarik adalah properti, retail, dan tambang. Saham yang menarik adalah PWON, BSDE, ACES, dan Inco. Dan yang terakhir adalah Morgan Stanley. Sektor yang menarik adalah bank, konsumer, dan telco. Sedangkan saham yang menarik adalah BBRI, BBCA, PLKM, dan ICBP. Itu dia sobat bisnis, sektor dana saham pilihan yang dilirik sama sekuritas. Kira-kira kalau Ustadz UYM, Pak Lo Keng Hong, dan Mas Kaesang pilih apa ya tahun ini? Pantengin terus aja channel ini, siapa tahu beliau bersedia jadi bintang tamu. Like dan subscribe channel ini juga ya. Sampai jumpa minggu depan. Video ini tidak untuk direproduksi atau disalin oleh orang lain. Rekomendasi apapun yang terkandung dalam video ini mungkin tidak cocok untuk semua investor dan tidak boleh digunakan sebagai penilaian tunggal untuk investasi. Meskipun informasi yang terkandung di sini telah diperoleh dari sumber kredibel, tapi tidak dapat dijamin. Semua hak dilindungi oleh PT Jurnalindo Aksara Grafika. Perbanyak referensi dan selamat berinvestasi.